religi, dan tentunya ini sangat mendukung untuk pemulihan fisik, karena tidak akan terlepaskan ketika kita membangun fisik, mental, spiritual, dan Desa Daya Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan laporan APBD akhir tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa yang dihadiri oleh Camat Cilengsi, BPD, Babin Kamtibmas, Babinsa, para RW, RT, LPM, Karang Taruna. Kegiatan laporan akhir tahun memaparkan terkait pendapatan dan pengeluaran desa, juga membahas terkait pembangunan ke depan. Di sisi kegiatan laporan akhir tahun, pemerintah Desa Daya melaksanakan penyaluran beasiswa terhadap siswa-siswi yang notabene-nya warga yang tidak mampu, agar bisa melanjutkan sekolah. Siswa-siswi yang menerima bantuan dari pemerintah Desa Daya berjumlah 15 orang. Pemerintah Desa Daya juga memberikan bentuk apresiasi terhadap pengurus KWT dan pendamping KWT dalam rangka pelaksanaan APBDes dan realisasi APBDes serta pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat yang berlangsung selama kurun waktu 1 tahun 2022. Laporan ini sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa Daya dalam menjalankan anggaran yang telah diamanahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamali PJ, Kepala Desa Daya Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, terkait dengan akhir tahun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua terjadi bagi Nabi Muhammad SAW. Kami sudah melaksanakan laporan APBDes tahun 2022 di hadapan Ketua BPD. Juga pada paparan APBD tahun ini dihadiri oleh Pak Camat Cilengsi, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga seluruh lembaga desa yang ada di Desa Daya, termasuk para ketua RT dan RW. Tadi sudah saya jelaskan perihal APBD tahun 2022 yang pendapatan Desa Daya sebesar 4.591.499 rupiah, dan pengeluarannya sebesar 4.568.846 rupiah. Itu alhamdulillah sudah diterima oleh semua pihak dan sudah tersampaikan para peserta rapat. Dan ini laporan ini atau rapat ini tahun ini adalah sangat teristimewa karena kami adakan di malam tahun baru, malam pergantian dari 2023. Artinya kami selama ini biasanya kumpulan keluarga, kemudian menyambut tahun baru di tempat lain, tapi untuk Desa Daya, alhamdulillah kita menjelang tahun baru ini kumpul bersama-sama para perangkat desa, lembaga desa yang ada, dan dihadiri oleh Pak Camat berkaitan dengan pelaporan APBDes. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan yang belum terrealisasi di tahun 2022 sesuai dengan RPJMDes, RKPS, dan APBDes, itu insya Allah di tahun depan kita akan menggarap program-program yang baru. Saya berangan-angan, bercita-cita bahwa nanti akan diprogramkan dibangun atau direnovasi kantor Desa Daya, termasuk juga program yang lain
yang mungkin nanti kita buat kampung KB, desa binaan, puskesmas, kemudian wisata alam rumah yang didominasi oleh hidroponik barangkali atau dapur hidup atau apotek hidup di lingkungan rumah masing-masing warga. Dan tentunya selain itu ada yang disebut apa ya, kampung country, artinya semua orang di blok atau di wilayah itu harus bertarung layaknya country dari kita berkati dari pukul 16 atau ba'da asar atau sebelum asar sampai malam, sampai isya misalnya. Nah ini program ini sebagai program religi, dan tentunya ini sangat mendukung untuk pemulihan fisik, karena tidak akan terlepaskan ketika kita membangun fisik, mental, spiritual, dan akhlakul karimah yang harus kita bina, yang harus kita bangun. Dan tentunya saya berharap pada seluruh masyarakat juga bisa diikuti, bisa dilaksanakan, dan ini insya Allah akan menambah hasanah desa dari desa yang harus selalu kita pertahankan. Selain itu pula kita akan juga mencoba untuk merencanakan usaha selain BUMDes, kita akan buat wadahnya UMKM. UMKM ini ada sumber mata air yang kita pakai pompa. Insya Allah akan kita buat semacam air kemasan, air minum kemasan, atau mungkin tidak saja sebagai sumber air yang bisa didistribusikan ke warga masyarakat. Tentunya ini juga perlu nanti kita bahas kemudian, dan mudah-mudahan di tahun depan, tahun 2023 ini kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, juga rezeki yang banyak manfaatnya, kita bisa menjalankan program-program pemerintah yang regulasinya jelas, kemudian juga bantuan-bantuan keuangan juga jelas. Dan selain itu pula sebagai desa kita harus mencari potensi asli desa dengan sendiri, karena desa lain juga masuk desa mandiri. Semua motivasi dan sekaligus tantangan ke depan dalam rangka mewujudkan desa yang sejahtera tentunya. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat, terutama para ketua RT RW, para lembaga desa, harus sama-sama berjibaku bahu-membahu untuk mewujudkan kedepannya program ini agar bisa lebih lancar, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Mungkin setelah itu pula tadi paparan APBD di tahun 2002 dari kegiatan santunan buat siswa yang berprestasi. Berprestasi juga kategori warga miskin, warga tidak mampu. Alhamdulillah, walaupun tidak seberapa, desa memberikan perhatian terhadap anak didik kita, dan memang nilainya tidak seberapa, hanya 200.000 per bulan, tetapi kita ambil satu orang ini dari satu RW, dan mudah-mudahan dari nilai ini kedepannya bisa bertambah, dan jumlahnya juga bertambah barangkali. Itu menjadi target kami nanti. Yang jelas tahun ini baru mampu ditambah jumlah orangnya dan juga jumlah nominalnya. Dan tadi juga ada penghargaan buat para pendamping KWT, kelompok warga tani, dan juga ketua KWT-nya. Kita ada 7 KWT dan 1 kelompok tani nabati, hewani. Kelompok tani hewani, mereka nanam ternak lele, dan
semuanya jumlahnya ada 8 kelompok, yang nabati 7 kelompok, yang hewani 1 kelompok. Dan mudah-mudahan tidak kena hama, tidak kena kendala, dan mudah-mudahan di tahun depan kita manfaatkan dari anggaran 20% dari dana ini bisa terrealisasikan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan panennya lebih baik lagi juga. Dan selain itu pula kita sampaikan dan sekaligus himbau kepada warga masyarakat melalui para ketua RT RW bahwa menjelang tahun 2023 ini kita juga tetap harus optimis, walaupun banyak amalan yang kita akan mengalami kesulitan, tapi mudah-mudahan kita selalu optimis, selalu punya motivasi untuk bagaimana bisa membangun desa bersama-sama. Dan termasuk juga himbau tadi di akhir tahun ini, di suasana tahun baru atau dalam rangka menyambut tahun baru juga, tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Kita tetap jaga desa kita supaya lebih kondusif lagi, baik dari ancaman tindak kriminal maupun juga termasuk bencana. Jadi termasuk bencana, dan kita koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait, dan dengan kenyamanan, dan itu tadi kita bangun juga keberadaban sesuai dengan tujuan Kabupaten Bogor, agar Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang maju, aman, nyaman, dan berkeadaban. Insya Allah Desa Dayel terus mendukung program itu, dan mudah-mudahan desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten, juga para puspika yang lain, kita bersinergi dan kita tetap optimis. Semoga keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita. Untuk Kecamatan Cilengsi tetap kita masih sama mungkin dengan kecamatan lain atau desa-desa yang lain. Saya berharap juga program Samisade itu minimal sampai 2024 harus terus berlanjut, dan ini sangat kami butuhkan karena Samisade itu lain dengan sepertinya dengan program pembangunan yang lain atau infrastruktur yang lain. Bantuan keuangan infrastruktur untuk Samisade ini karena memang banyak infrastruktur yang membutuhkan dana sebesar itu, dan alhamdulillah di tahun-tahun yang sudah kita sangat merasakan betul manfaat dan kegunaannya, juga masyarakat sudah menikmati ini, dan tentunya kami berharap ambisi kecamatan semoga program ini tetap dipertahankan, dan kelanjutannya semoga juga ada wujudnya gitu.